Oke, di depan saya ada motor trail Honda CRF 150L. Dan saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan motor CRF 150L ini. Yang pertama di bagian blok mesin, kita lihat. Nah, di sini kita kelihatan ya. Saya perdekat dulu. Nah, di sini kelihatan nggak rapih banget gitu. Dan seharga motor di atas 30 jutaan, tapi kualitas pembuatannya seperti asal-asalan gitu ya. Di sini kita lihat tuh jelas banget kayak digigit tikus. Motor seharga di atas 30 jutaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di bagian kerangka. Nah, ini nggak kelihatan ya. Nah, di sini catnya gampang terkelupas, terutama di bagian las ini ya. Ini kelihatan lasnya nggak rapih. Kemudian di bagian kerangka samping di sini. Nah, sini sudah ditutup pakai cover ya, jadi nggak kelihatan. Nah, di sini tidak rapih. Kelihatan banget tidak rapih di sini. Kemudian di sebelahnya juga sama. Sini juga sudah ditutup pakai cover. Karena kalau nggak ditutup kelihatan jelek banget di bagian kerangka ini. Kemudian apalagi? Kemudian di bagian bodi. Nah, bodinya ini nih, semua bodi gampang tergores, sedikit aja sudah kelihatan baretnya. Coba kita lihat jelas nggak ya di kamera. Ini kayaknya nggak terlalu kelihatan kalau di kamera ya. Ini bodinya gampang banget terbaret, apalagi di bagian ini nih, sering kedudukan sama yang di belakang ya. Apalagi dia pakai tas di sini, tasnya ini rawan baret. Kemudian di bagian samping sini, nah di sini nih sering baret karena stepnya itu terlalu masuk ya, masuk banget ke sini, jadi nggak bisa pakai kaki. Kalau orang yang nggak tahu, dia memaksakan banget pakai kaki, makanya di sini ada bekas goresan. Tuh, ini goresan kena sepatu kemarin teman saya ya naik. Dia mau ngambil ini cuma pakai kaki, dia nggak pakai tangan, jadi kena baret. Nah, ini kekurangannya. Kemudian apalagi bagian speedometer. Oh, di sini masih ada ini. Nah, bagian speedometer ini kita lihat isinya apa aja di dalamnya. Nah, yang pertama ada kilometer ya. Kemudian ini jarak tempuh. Kemudian ada bensin gitu ya di sini, sama ada ini doang udah. Tidak ada putaran RPM-nya. Jadi kita tidak tahu RPM berapa gitu ketika mau ngover gigi. Nah, itu. Kemudian top speed ya. Motor ini top speednya kurang banget gitu. Maksimal itu 100 sampai 110 km per jam. Tidak bisa naik lagi. Kalau untuk di jalan raya mau ngebut-ngebut, wah ini kurang ya. Kurang enak lah. Nah, karena emang peruntukannya motor ini tidak untuk di jalan raya dan untuk tidak ngebut-ngebut gitu ya. Tapi kalau ingin
memodifikasi versi Supermoto, kalian harus mengganti gearnya pakai gear yang kecil. Nah ini gear standarnya ya, bawaan pabrik. Ini ukuran, nah kelihatan 49. Nah, kalau ingin mendapatkan top speed yang lebih tinggi, maka harus diganti yang lebih kecil lagi, atau enggak kita ganti ecuknya pakai ecu racing. Kemudian kekurangannya apa lagi? Nah di sini ya, mungkin nggak tahu ini kekurangan atau enggak. Kalau kata saya sih sedikit berbeda dari yang merek-merek lain ya, dari Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Ini berbeda banget. Ini klaksonnya di atas, sedangkan handle sandnya di bawah. Tidak seperti pabrikan yang lama gitu. Kalau yang lama Honda itu ini di atas dan klakson di bawah. Nah sekarang semua produk pabrikan pabrikan Honda yang terbaru itu klakson di atas dan sen di bawah. Dan kalau untuk pemakaian ini agak canggung juga karena sudah terbiasa sen di sini dan klakson di bawah, sering salah terus ya. Nah itu kekurangannya dari Honda CRF 150L. Nah untuk kelebihannya, masih ada satu lagi, shock breaker bagian belakang. Nah shock breaker bagian belakang ini untuk sekelas motor trail ini cukup keras ya dibandingkan lawannya, yaitu KLX. KLX itu lembut shock breaker depannya, maksudnya shock breaker belakangnya itu lembut, sedangkan kalau yang ini keras. Tapi kalau dipakai untuk berdua ini lumayan enak, shock breaker belakangnya tidak terlalu turun kalau berboncengan berdua. Nah kalau yang KLF itu kalau berboncengan berdua dia akan turun banget ininya, jadi jelek dilihatnya ya. Nah itu ya, mungkin itu kekurangannya. Kemudian kelebihannya yaitu tampilan ya. Mungkin secara keseluruhan ini penampilannya oke banget lah, saya suka dibandingkan lawan-lawannya KLX dan WR. Kelebihan dari Honda CRF ini yang pertama adalah tinggi ya. Ini motor tinggi banget. Untuk orang yang tingginya 160 itu pasti agak sedikit kesusahan. Nah saya tingginya 173, jadi masih bisa napak dua kaki ya kalau untuk dinaikin. Yaitu kemudian bagian kaki-kaki ban ya, bannya ini besar ya, bagian ban belakangnya ini besar. Kalau nggak salah 18 in belakang, dan depannya 21 in. Nah ini bagus banget ya, kurang cocok itu dibandingkan dengan pesaingnya KLX. Itu belakangnya cuma 16 in, kecil ya, dan depannya sama 21. Kemudian ini velgnya sudah dilengkapi stopper di sini. Mana ya stopper? Nah di sini sudah ada stopper. Nah ini sudah ada stopper ya untuk terabas-terabas, jadi tidak perlu mengempesi ban lagi. Di depan juga sudah ada stoppernya. Nah ini kelihatannya ada stoppernya. Kemudian bagian apalagi kelebihan,
Nah ini nih, nah ini ada shock breaker depannya sudah upside down dan warnanya gold. Ini sudah dari pabrikannya dikasih begini. Nah ini upside downnya merek Showa. Upside down ini tidak ada di motor lainnya ya, ini istimewa banget, tidak ada di pesaingnya kayak KLX, WR. Nah sudah KLX sudah pakai upside down, tapi tidak seperti ininya, upside downnya beda. Sedangkan WR dia masih pakai teleskop, masih pakai teleskopik ya ininya, shock breaker depannya. Kemudian tanknya, nah ini ya, tanknya cukup lumayan besar. Ini mampu menampung 7,2 liter. Kemudian apa lagi? Oh iya, konsumsi bahan bakarnya. Ini konsumsi bahan bakarnya cukup irit ya. Saya pakai dari Bandung ke Indramayu itu saya isi full. Pakai pertama sekitar 60-an ya full itu. Itu cuma hilang 2 strip. Itu jaraknya sekitar 125 km lah dari Bandung ke Indramayu itu. Dan cuma hilang 2 strip. Kemudian apalagi? Oh ya, masih kita balik lagi ke bagian depan, shock breaker bagian depan ini. Nah kalau kita ayun dalam keadaan diam ini keras, kayak apa ya, terasa keras gitu upside downnya. Tapi kalau sudah dipakai di jalanan, wah ini sudah lembut banget ya, kalah dari pesaing-pesaingnya. Ini cukup yang paling enak shock breakernya. Kemudian nah bagian ini, bagian plat, nah ini kelebihannya ya. Nah kalaupun kita mau lepas dan dipindah ke bawah sini, nah ini cukup tidak mempengaruhi ya, karena yang punya KLX itu dia nempel di bagian ini bracket platnya. Sedangkan kalau yang ini enggak, dia di sini dan di sebelah juga sama kayak gini, nyambung seperti kacamata ya. Kalaupun dilepas juga tidak berpengaruh gitu, nggak kelihatan. Taruh di bawah di sini dipindah. Nah kalau yang KLX dia bracketnya nempel di sini ya, di kepala ini. Dan kalau dilepas dia kelihatan banget, di sini ada lubang-lubang bekas bracketnya. Nah mungkin itu ya kekurangan dan kelebihan. Tapi secara keseluruhan motor Honda CRF 150L ini cukup lumayan elegan dan menarik untuk dilihat. Cukup menarik untuk dilihat ya, kita lihat. Nah ini bagian belakang sudah saya ganti pakai yang pendek. Ini motor sudah pemakaian selama 1 bulan ya. Sudah 3 kali bolak-balik Bandung Indramayu dan kemana lagi, ke Subang. Ini sudah kita ganti tripnya. Sudah 721 km jaraknya. Sekian review motor Honda CRF 150L. Nanti kita akan review lagi bagian bawah ya, aksesorisnya.